Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslimin. Yang hari ini akan saya bahas surat Az-Zukhruf ayat nomor 36 sampai 37, dua ayat tersebut supaya dibacakan oleh saudara Afif. Maka kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fawalahu qarin. Wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, terima kasih pada saudara Afid yang mana telah membacakan surat Al-A'raf, dua surat Al-A'raf itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya jelaskan dua ayat tersebut yang telah dibacakan oleh saudara Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'al li minal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarinun. Boleh zaman baca qarin, boleh. Karena itu tanwinnya itu karena makrifat sebagai khobar daripada huwa. Saya artikan waman ya'su an dzikri rohmani, ya. Man di sini man sartiyah, ya, man sartiyah. Ya'su ini fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya harfun hurfu ilati, jadi dibuang huruf ilatnya dia. Asalnya asya, asalnya itu asya. Ingkar bimakna ingkar, asa itu bimakna ingkar. An-dzikri rohmani, ya, dari ingat kepada Allah yang maha pemurah. Jadi siapa saja yang ingkar, yang berpaling lah taruhlah gitu, ya, dari ingat kepada Allah yang maha pemurah, nuqayyid lahu syaitonan, kami akan menentukan, ya. Jadi Allah sendiri yang menentukan itu syaiton sebagai baginya. Jadi siapa yang berpaling dari peringatan Allah, ya, yaitu Al-Qur'an. Ini ada pendapat oleh Al-Zujaj mengatakan begini. Cuma di sini tidak saya tulis. Ini datanya ada di Fathul Qadir. Saya bacakan dia. Az-Zujaj berkata, "Anman a'rid anil Qur'ani wa ma fihi minal hikmati ila abatili hatta yadillahu wa yulazimahu qorinan fihi
falayah tadi majazatan lahu khina asaru batila alam hakil bayani. Artinya seperti ini, kurang lebih seperti ini, bahwa ya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, jadi zikri ini dimaknakan Al-Quran, dan apa-apa yang di dalam Al-Quran itu terdapat hikmah ila abatili, yaitu menuju ya kebatilan dan orang-orang yang tersesat, maka Allah itu akan menghukum yu'aqibhu wahu bisaitoni. Allah itu akan menghukum dia kepada orang-orang yang berpaling kepada Al-Quran ini ya. Jadi tidak mau berhukum berhujjah dengan Al-Quran ini ya. Maka Allah akan menghukumnya dengan syaitan hatta yadillah wayulas, sehingga dia itu setan itu menyesatkannya dan menyertakan sebagai temannya. Nah, gitu. Bala tadi mazazatan lahu khina asaru batila ala haqi, sehingga dia itu tidak akan mendapatkan petunjuk, berarti balasan sewaktu dia itu lebih mementingkan kebatilan daripada kebenaran yang nyata. Nah, itu jadi kalau orang ini berpaling dari hukum-hukum Al-Quran ya, ini oleh Allah akan dijadikan setan sebagai temannya, korin ya. Bahwa lahu korinun, fa di sini jawab daripada man sartia tadi itu, maka dia itu teman baginya. Jadi setan itu nanti menemani dirinya. Dan ayat nomor 37, wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yaksabuna annahum muhtadun ya. Boleh zaman baca muhtaduna lebih hati-hati, lebih soleh kan. Dan mereka itu sungguh benar-benar menghalangi mereka itu menghalangi mereka anisab dari jalan yang kebenaran. Jadi orang yang lalai ya, yang berpaling dari peringatan Allah itu, yaitu juga menghalangi dari jalan yang kebenaran. Mayak sabuna annahu muhtadun, dan mereka itu menyangka, mengira bahwasanya mereka itu mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang berpaling, yang nggak mau mengikuti Al-Quran, di mana di Al-Quran itu terdapat hukum-hukum dari kehidupan kita ya, dan di dalam terdapat hikmah kehidupan kita di alam dunia ini dan di yaumul akhir nanti ya. Jadi siapapun yang berpaling ya dari Al-Quran itu akan ditemani dia oleh setan, oleh Allah diberikan teman ya, sebagai setan sebagai temannya. Jadi korin itu teman, bukan nama jin ini ya. Korin itu teman itu setan ya. Setan itu menemani orang yang nggak mau ya berpegangan teguh dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi menyimpang lah dia tuh. Kalau ayat ini katakan sini dia nggak mau, itu kan cerita lama. Jadi teman setan itu menemani. Nah, ini ada hadis itu, di situ ada ya, tiap-tiap manusia itu ditemani oleh setan. Nah, yaitu ada hadis, nanti saya utarakan di sini. Jadi semua manusia, katanya di hadisnya di
di Sahih Muslim an ma'a kulli insanin qorinan minal jinnilah ini ya. Jadi bukan korin ini nama jin itu bukan gitu loh. Ini hadisnya Sahih di Muslim yang berasal dari Ibnu Mas'ud, ditulis di hadisnya kitabnya Muslim yang juz 4 nomor hadisnya 2167. Ini saya bacakan. An ma'akuli insanin qorinan minal jinni lah itu ya. Jadi semua manusia ya. Tiap manusia yang hidup bukannya sudah wafat, bukan wafat. Ya. Itu ditemani oleh jin. Ya, jadi bukan jin itu namanya kori, tidak ada. Ini ada, saya barusan mendengar ini katanya jin korin namanya, bukan ya. Jadi jin itu pokoknya siapa namanya, jadi ditemani dari bangsa jin. Semua manusia itu ini hadisnya Sahih ya. Nah kalau siapa itu jin? Nah ini sampean baca di surat Al-Kahfi ayat nomor 50. Nomor 50 surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18. Saya bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa. Gitu. Karena minal jinni lah ini. Jadi iblis itu termasuk jin ya. Ya, bukan termasuk golongan malaikat, bukan. Ini iblis itu termasuk jin. Lah jin ini termasuk setan ini ya. Fawasako an amri robbi, maka jin tadi itu, iblis tadi itu ya durhaka kepada perintah Allah. Fatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, maka kamu mengambilnya ya dan anak-anak cucunya sebagai pelindung selain daripada aku, katanya Allah. Jadi siapapun juga yang berlindung, yang mengambil turunannya jin itu, jadi termasuk, padahal jin itu termasuk musuh bagi kamu sekalian, seburuk-buruk orang-orang yang jadi sebagai pengganti daripada Allah itu merupakan bi'salidzolimina, gitu. Amat buruk bagi orang-orang yang berbuat dolim, jadi menggantikan Allah itu sebagai, nah, digantikan oleh jin dan anak-anaknya itu putu-putu ini dzurriyyatahu auliya, sebagai pelindung. Jadi siapapun juga yang berlindung ya kepada Allah selain pada Allah, kepada jin tadi itu termasuk orang-orang yang berbuat dolim. Jadi sekali lagi ya, jangan dikatakan jin itu namanya yang mendampingi kita ini namanya jin korin, itu salah. Ini siapa yang ngasih? Pokoknya jin itu ditemani oleh seorang sebangsa jin. Nah jin itu siapa? Ya setan. Baca itu surat An-Nas itu, ya a'udzu birabbin nasi wal jin malikin nasi, kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati alladzi yuwaswisu fi suduri. Ya, itu kan jin dan manusia tuh bisik-bisik jin itu. Kalau manusia ya gak usah bisik-bisik, langsung dakwah kamu ya. Nanti gak ada jin namanya korin itu ya, ini ngarang ini itu teman ya, mendampingi manusia. Manusia ini didampingi dua, malaikat dan jin. Nah jin ini sifatnya waswisus, ini hal-hal yang gak benar ya.
Jadi baca di surat jin, surat apa itu, surat Al-Kahfi tadi itu. Iblis itu termasuk jin. Nah, sedang iblis ini dia merupakan perbuatan, dia berbuat durhaka kepada perintah Allahnya. Perintahnya apa? Ya, untuk bersujud, mengakui kalau Adam itu ciptaannya Allah. Nah, gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh lah, gitu. Ya pokoknya kita ini manusia, semua manusia ditemani oleh jin. Bukan namanya korin, bukan. Ya ini ayat ya, bukan, dan lagu hadis. Dia keluarkan oleh Muslim yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Datanya di mana? Ya sampai baca sendiri ya, Sifatul Qadir mengenai surat Al-Zukhruf ayat 36 dan 37. Nah ini ada hadis. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Muhammad ibni Utsmani Mahzumi. Ini nama sahabat ya. Nah, gitu. Jadi Muhammad bin Utsman Mahzumi. Nah, ini sahabat ya yang mengeluarkan hadis itu. Ya. An Quraisyan, Quraisyan, bahwa orang-orang Quraisy itu dia berkata, qayyidu likulli rajulin min ashabi Muhammadin rajulan ya'khudhuhu. Nah, gitu. Saya artikan ya. Orang-orang Quraisy itu berkata, qayyidu. Nah, apa qayyidu itu? Utuslah. Nah, tiap-tiap ya taruhlah, ambillah tiap-tiap laki-laki dari suku kamu itu untuk mendekati ya, atau membawa seorang sahabat daripada Muhammad untuk didakwai dan lain-lain itu. Maka faqayyidu li Abi Bakrin Tolhatu bin Abdillah. Nah, ini orang Quraisy itu mengutus Tolha bin Abdillah. Nah, untuk mendekati Abu Bakar. Nah, jadi qayyidu. Nah, mereka itu mengutus Tolha bin Abdillah ini untuk mendekati Abu Bakar. Nah, maka dia fa'atahu fil qaumi. Sedangkan dia, ya, Abu Bakar itu berada di kaumnya atau sahabat-sahabatnya gitu. Faqala Abu Bakar, maka didekatilah dia oleh Tolha bin Abdillah itu, maka dia Abu Bakar berkata, illa ummu tad'uni. Ada apa? Kamu mengajak aku atau uni, ini nunnya nun koya ya yang mutakali. Kamu mengajak aku. Kola, jadi Tolha itu berkata lagi. Yang tadi ini kan Abu Bakar, ya. Sekarang Tolha itu berkata, At'uka li ibadati Lata wal Uzza. Nah, aku mengajakmu, taruhlah kan gitu. Abu Bakar, untuk apa? Untuk beribadah kepada Lata dan Uzza. Nah, ini kan Tuhannya orang Quraisy waktu itu ya, Lata dan Uzza. Maka Abu Bakar itu berkata lagi, Wama Lata, siapa itu Lata? Nah, ini Abu Bakar tanya, kan belum tahu dia itu. Siapa itu Lata? Dijawab oleh Tolha tadi itu. Auladallahi. Lata itu anak laki-lakinya Allah. Nah, ingat ya. Ini yang berkata ini Tolha. Berkata ini Tolha. Lalu Abu Bakar tanya lagi, Wama Uzza. Wama Uzza,
siapa itu Uzza? Nah, ini Abu Bakar, ini Abu Bakar ini. Ini Abu Bakar. Dia berkata, si Tolha tadi itu menjawab dari pertanyaan Abu Bakar. Nah, ya. Banatullahi, dia itu Uzza itu anak perempuan Allah. Nah, ini model ini ya. Nah, kok tahunya itu? Nah, itu. Kalau Abu Bakar, lalu Abu Bakar bertanya lagi, Faman ummuhu. Nah, ini mati kutu dia orang itu. Ya. Faman ummuhu. Ya. Man ini mau istifham dia ya. Siapa ibunya? Kan tadi sudah jelas kalau ya ditanyakan apa wama lata ya. Siapa? Ini juga istifham ya. Siapa Lata? Katanya Abu Bakar. Dijawab oleh Tolha. Dia anak laki-laki Allah. Ya. Terus Abu Bakar bertanya lagi karena disuruh menyembah dua Lata dan Uzza loh, tadi itu. Maka Abu Bakar bertanya lagi, siapa itu Uzza? Oleh Tolha dijawab, Banatullahi, anak perempuannya Allah. Ini pikir sendiri dia. Ya. Kalau Abu Bakar bertanya lagi, Paman ummu, siapa ibunya? Ya, jelas dong. Kalau dia punya anak kan harus punya ibu. Ya. Ya. Punya istri lah, taruhlah kan itu, punya istri ya. Kan nggak mungkin kecuali Isa dan Adam. Nah, itu kan bukan di sini tempatnya. Ini kan karena orang Quraisy itu tidak tahu, tidak paham, karena dia itu menyembah Lata dan Uzza. Salah satu dua daripada sesembahannya orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Maka tanya Abu Bakar, Paman ummu, siapa ibunya? Nah, karena ini Lata itu kan anak laki-lakinya Allah. Kalau Uzza itu anak perempuannya Allah. Jadi otomatis kan harus punya ibu dia. Masa kata Tolhatu balam yajibhu. Masa kata Tolhatu. Nah, ini fi'il mati, ini fa'ilnya ini. Ya, Tolha berkata, Tolha diem, balam yajibhu. Nah, lamnya ini nafi. Maka Tolha itu tidak menjawabnya, diem, karena diem dan berarti kan nggak jawab ya. Maka di Tolha itu berkata kepada teman-temannya li asha bihi ujibu rojula. Kan pada waktu itu Tolha juga membawa teman ya. Dia berkata kepada teman, jawaban itu ya, pertanyaan itu kepada kaumnya itu. Ya apa Abu Bakar ngomong ini jawaban, harus secara kasarnya seperti itu. Bahasa kata kaumu. Nah, ini juga bahasa kata kaumu. Nah, ini fa'ilnya dari ini. Jadi di kaumnya waktu itu sahabat-sahabat yang dibawa oleh Tolha bin Abdillah itu diem, tidak jawab. Maka Tolha itu berkata lagi, kum ya Abu Bakri. Tolha berkata, berdirilah kamu hai Abu Bakar. Maka dia itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallahu. Nah, inilah syahadatnya. Wa an Muhammadan
Rasulullahi. Itu jadi orang-orang Quraisy itu betul konsekuen dia. Jangan seperti kita ini. Apa kamu sudah bersyahadat? Nah, ada itu sekelompok manusia itu mengatakan seperti ini. Kalau orang zaman dulu orang Quraisy itu konsekuen. Begitu tanya ada pada waktu itu ada masanya Rasulullah masih ada. Dia itu menyaksikan bahwa ini semua ini salah yang dia lakukan seperti itu, yaitu menyembah Lata dan Uzza. Kalau dijawab mana paman ummuhu, Abu Bakar bertanya siapa, tidak bisa menjawab dia. Jadi realitasnya seperti itu, bukan terus kita ngawur ngarang. Kamu sudah bersyahadat, lalu kamu masuk. Karena kita ini kan tidak mendapatkan Rasulullah. Kita beriman sama Allah dan Rasulnya. Itu suatu suatu keistimewaan Allah yang diberikan kepada makhluknya yang tidak. Makanya itu ada hadis mengatakan gini, bahagialah kamu mendapati aku dan beriman, dan juga lebih-lebih bahagialah kamu bila kamu tidak mendapatkan aku tapi kamu mengikuti aku. Nah itu jangan aneh-aneh lah. Ini jelas di Tolha Ibnu Abdillah itu menyaksikan betul gitu ada. Jadi baru bersyahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi ya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Ini orangnya ada pada waktu itu. Nah kita juga gitu. Ya, syahadat kita itu waktu sholat itu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, nah ditambahi wa asyhadu anna Muhammadan. Ya kalau ini kan tidak ada. Waktu itu kan ada Rasulullah masanya, jadi wa anna Muhammadan. Jadi bukan penyaksian lagi, dan mengakui betul. Nah, karena ini kan asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini Allah kan nggak kelihatan dia. Nah ini wa anna, dan saya mengakui bahwa pada waktu itu Tolha tak tahu kalau ada Muhammad pada waktu itu sebagai Rasulnya. Maka turunlah ayat ini, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan bahwa lahu qarin. Iya. Ya, saya cukupkan sekian penerangan saya mengenai surat Al-Zukhruf ayat nomor 36 dan 37. Maka jangan sekali-kali mengatakan jin itu namanya, ada jin namanya qarin. Itu enggak benar ya. Qarin itu teman yang mendampingi kita. Jadi manusia itu dampingi dua, malaikat dan jin. Jin itu termasuk setan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.